Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang berbahagia. Oleh karena itu kemudian bagaimana manusia itu sendiri sebagai seorang mukmin yang sejati, sebagai hamba Allah yang baik, bagaimana menyikapi berbagai macam banyaknya kebutuhan-kebutuhan yang dihadapi, yang diperlukan oleh seorang manusia. Pada saat yang sama kemudian banyak hal-hal yang tidak bisa didapat oleh manusia itu sendiri sesuai dengan keinginannya masing-masing. Banyaknya kemudian orang-orang yang gagal, banyaknya kemudian keinginan-keinginan yang tidak terpenuhi. Oleh karena itu, sesungguhnya jika kita mendalami, jika kita kemudian mempelajari kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini, yang kemudian menimpa dalam kehidupan kita sehari-hari, maka sesungguhnya banyak hikmah, banyak pelajaran, banyak kemudian ilmu yang dapat kita gali, dapat kita ambil, yang bisa memperbaiki kehidupan dan masa depan kita kemudian. Dan juga bisa memperkuat iman dan Islam kita, memperkuat agama kita dari kejadian-kejadian setiap hari. Rasulullah SAW bahkan, jika pemirsa, jika teman-teman kita mempelajari di dalam sejarah, adalah seorang anak yatim piatu. Rasulullah tanpa ada ayah dan ibu, kemudian tumbuh dan berkembang di Jazirah Arab yang saat itu sangat keras dan sangat luar biasa keadaan yang disebut dengan masa jahiliyah. Rasulullah kemudian tumbuh. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Sesungguhnya Allah telah memberikan pendidikan kepadaku, maka aku mendapatkan pendidikan yang terbaik. Maka sesungguhnya keberadaan alam, kemudian sebagai berbagai macam rintangan, berbagai macam kesulitan, berbagai macam ujian dan cobaan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dari semenjak kecil, kemudian Rasulullah menginjak dewasa, kemudian Rasulullah berumah tangga, Rasulullah berdakwah, tidak pernah berhenti. Kemudian Rasulullah mendapatkan berbagai macam ujian dan cobaan dalam kemudian Rasulullah berdakwah, mensiarkan agama Islam. Bagaimana Rasulullah berdakwah untuk meningkatkan kualitas umat manusia secara keseluruhan. Padahal Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah engkau diutus ya Muhammad, sungguhnya kami mengutus engkau itu semata-mata untuk menjadi rahmat, untuk menjadi kebaikan, untuk menjadi kasih sayang kepada seluruh umat manusia. Rasulullah SAW diuji, tetapi kemudian dengan ujiannya itu sendiri Rasulullah katakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sedang membimbing saya. Rasulullah SAW katakan, Allah sedang menguji saya, Allah sedang mendidik saya dengan berbagai macam kejadian, dengan berbagai macam kesulitan. Ternyata Rasulullah SAW kemudian menjadi manusia yang paling tinggi akhlak dan perilakunya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau ya Muhammad betul-betul di dalam akhlak, etika dan perilaku yang sangat mulia. Bagaimana kemudian kita dapat mengambil pelajaran dari Rasulullah SAW dengan berbagai macam ujian, dengan berbagai macam cobaan, dengan berbagai macam kesulitan yang dihadapi oleh seorang nabi, oleh seorang rasul. Bahkan Rasulullah SAW itu sendiri bersabda, asadun nasi balaan al-anbiya, summas solihun, summal amsal, fal amsal. Kata Rasulullah yang artinya, sesungguhnya sepaling-paling berat ujian di antara manusia yang ada itu sendiri, yang pertama adalah golongan para nabi, kemudian golongan para orang-orang yang soleh, dan kemudian para pemuka di bawahnya, dan berikutnya dan seterusnya. Dan Rasulullah SAW juga tambahkan, sesungguhnya manusia itu sendiri diuji berdasarkan pada kekuatan keyakinan keagamaannya. Jika seorang manusia, kata Rasulullah SAW, mempunyai kekuatan di dalam keagamaannya, di dalam ilmunya, di dalam derajatnya yang tinggi, zida, maka kemudian ditambahkan fibtilai di dalam ujiannya. Jadi bertambah tinggi sebetulnya derajat seseorang, maka kemudian orang itu akan mendapatkan ujian dan juga mendapatkan cobaan yang lebih tinggi lagi. Karena untuk kemudian manusia yang lulus, manusia yang kemudian mampu melewati ujian dan kesulitan, maka derajatnya
lebih tinggi daripada yang lainnya. Derajatnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dimuliakan oleh yang lainnya. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang berbahagia, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah kemudian sesungguhnya mengapa manusia tidak semua keinginannya itu sendiri dapat dipenuhi. Tidak semua apa yang dia inginkan kemudian dia gapai. Apa yang dia inginkan kemudian semuanya berhasil. Maka sesungguhnya hal yang demikian itu bukanlah sebuah kebencian. Bukanlah sebuah bencana. Bukanlah kemudian sebuah kekesalan atau kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Padahal kemudian hambanya itu sendiri dalam kaitannya dengan persoalan ini adalah bahwa manusia itu sudah meminta, kemudian manusia sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhannya, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa-doanya. Tetapi kemudian mengapa yang dia doakan itu sendiri dalam banyak hal belum sesuai dengan keinginan manusia itu sendiri. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara. Tentu banyak hal yang perlu kita dalami dan kita pelajari agar kita dapat mengambil hikmah di dalam kehidupan kita. Agar kita dapat mengambil hikmah untuk menjadi orang yang lebih baik. Dan kita tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara hikmah bahwa manusia tidak mendapatkan seluruhnya apa yang dia inginkan, apa yang dia rencanakan, adalah bahwa agar manusia sadar bahwa sesungguhnya manusia banyak kelemahan. Manusia banyak kekurangan. Manusia membutuhkan temannya. Manusia bergotong royong. Manusia harus saling bantu-membantu satu dengan yang lainnya. Bahkan kita sering mendengar sehebat-hebatnya seseorang, bahkan dia itu sendiri seorang tokoh, seorang pemuka agama atau pemuka masyarakat atau pemimpin suatu bangsa, ketika dia mati, dia pun tidak bisa membawa diri dia sendiri ke liang kubur itu sendiri. Dia perlu dibantu oleh yang lain. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Orang yang hebat, orang yang menganggap dirinya besar sekalipun, itu perlu bantuan saudara-saudaranya yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu dalam kaitannya dengan hikmah yang dapat kita ambil pelajaran tentang banyaknya kebutuhan-kebutuhan manusia di satu sisi, dan kemudian banyaknya kekurangan-kekurangan manusia di sisi lainnya. Banyaknya keinginan, tetapi kemudian banyak yang tidak tercapai, banyak yang kemudian tidak berhasil. Bukanlah itu sesuatu yang mengecewakan. Bukanlah itu sesuatu yang tidak baik atau buruk, tetapi sebetulnya ada hikmah di balik apa kemudian kita mendapatkan kegagalan. Bisa jadi agar kita lebih berusaha lebih keras lagi. Agar kita tidak menjadi orang yang terlalu sombong karena mungkin kita selalu berhasil. Selalu kemudian kita sukses. Dengan kemudian Allah memberikan adanya hal-hal tertentu tidak mengijabah. Tidak kemudian membuat berhasil keinginan dan rencana seseorang. Agar seseorang itu tidak menjadi orang yang takabur. Tidak menjadi orang yang besar kepala. Tidak menjadi orang yang sombong. Tidak menjadi orang yang angkuh, yang merasa bisa dengan segala-galanya. Akhirnya orang itu tidak merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah summa nauzubillah.